kita tidak akan memuliakannya. Sebagaimana sering kita dengar kaulnya ulama itu, yang akan mengagungkan perkara mulia itu ya mesti dia itu orang mulia. Orang tahu kemuliaannya perkara mulia itu karena mesti dia itu yang memuliakan itu orang mulia. Nah, seperti itu. Maka kita ini kalau Ramadan ini kok biasa-biasa saja, memang kita ini biasa-biasa saja di mata Allah itu. Tapi kalau Ramadan ini udah kita betul-betul Masya Allah dikejar. Itu kan penting kita di hadapan Allah. Tergantung gimana sikap kita dengan hal-hal penting di hadapan Allah itu, termasuk bulan Ramadan ini. Apa? Untuk mendapatkan atau memperoleh predikat hamba-hamba Allah yang takwa. Persiapannya pertama niki apa? Ada yang kemarin persiapan pertama apa? Ilmu. Nah, harus persiapan pertama menyambut Ramadan ilmu. Penting ini ilmu. Karena Ramadan kan ibadah ini. Ibadah yang tingkatannya wajib fardu selepas sholat. Ndek nebau telakuan ngenu-ngenu doang tanpa panduan ilmu, ndek nebau. Mesti ada dasar ilmunya, ada dasar tuntutan panduan ilmunya. Nggak bisa kita kerjakan sembarang. Kalau kita kerjakan sembarang malah tidak akan mendatangkan manfaat, malah akan mudarat buat kita. Al-Imam Ibnu Ruslan beliau mengatakan dalam kitab Syiarus Salikin ini, juga dalam kitab awal dari kajian yang sering kita gaji dulu, kitab sifat 20 itu beliau mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ada panduan ilmunya, tidak ada panduan ilmunya dalam amalnya, puasa, sholat, pokoknya ya dengan puasa, milu puasa, lagu pelanggaran banyak dia buat, maka amal-amal tersebut ditolak, tidak akan diterima. Dia ibadah, dia lakukan maksiat dalam ibadahnya. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat juga. Tapi kalau ibadah dibarengi dengan maksiat, ya puasa lagu ibadah masih jalan, ya puasa lihat maksiat masih jalan. Jadi campur adukannya antara hak dengan batil. Nah itu Allah sangat tidak suka, disebutkan dalam Al-Quran itu orang-orang yang talbis, menyampur adukan antara hak dengan batil. Insyaallah ya. Nah, ilmu yang harus kita utamakan. Maka Masya Allah sekarang ini sudah mulai, kalau kita itu sudah senang menuntut ilmu itu anugerah besar itu. Nah sangat anugerah besar, kalah ibadah yang lain-lain itu. Nah sesaat ngaji ini, masalah Ramadan ini jauh lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Sisa tahu kuat 1000 rakaat. Haran deh dengan kuat. Dia 1100 dia kuat lagu de tokot sebenarnya kan lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Lagu itu demen doa, sembahyang doang balik ini. Allah. Salah deh. Luangkan waktu. Merasa rugi lah mun dia mau hadir di majelis ilmu. Inilah torekoh yang paling besar, yang paling tinggi, torekohnya Rasulullah. Innama bu'ithu mu'alliman, aku diutus untuk mengajarkan ilmu. Perintah datang kepada Nabi sebelum perintah ibadah, perintah apa itu perintah ilmu. Nabi ketika turun ayat pertama itu belum ada perintah sholat. Sholat itu ketika Nabi Isra Mi'raj sudah 10 tahun ke-11 itu badang perintah sholat. Belum ada perintah apa-apa, dakwah pun belum. Datang perintah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak dendek teremehan ilmu. Anteng ngaji diri. Sudah ini doa ngaji kan. Nah, rugi kita kalau ngaji itu. Bahkan Nabi Adam nih ada tahu bagaimana keutamaan ilmu. Nabi Adam kan baru diciptakan baru diciptakan dan tidak pernah ibadah. Baru diciptakan Nabi Adam itu jasadnya langsung ribuan malaikat meliaran di langit, dan nggak tahu berapa jumlahnya itu diperintahkan sujud. Berapa tahun dia ibadah malaikat itu? Dia tebu hitam tahun wah. Lagu terperintah sujud jok Nabi Adam sedeman ibadah. Apa sebabnya yo? Apa sebabnya berpikir? Apa sebabnya? Ibadah beno ibadah lah biar belum tapi ya. Kata Imam Suyuti niki, karena ilmu wa 'allama Adam al-asma akullaha, karena ilmu yang dia diberikan kepada para malaikat. Maka derajat ilmu jauh lebih tinggi daripada amal. Al ilmu imamun wal amal wal amal tabi'u.
Ilmu ini pimpinan amal itu. Jadi harus ngikut amal kita, harus ngikut ilmu. Lamun dia nak kadu ilmu, ngono ada Imam Ibn Ruslan mengatakan itu ditolak, enggak akan diterima oleh Allah. Maka semakin serang tengaji, serang ibadah, barengi terus dengan nuntut ilmu, senang terzikir terus. Lagu lamun tuh zikir terus semakin jauh tembus ilmu, berarti agak keliruan. Sitebait mesti akan semangat dalam ilmu, karena ilmu ini panduan. Kalau kita ambil ibadah apa saja, mau zikirkah, mau selawatkah, mau apa saja, kok mengikis kita ini daripada mesin ilmu, sementara benar zikir kita beneran udah semuanya karena ilmu. Oh berarti dia agak ada kekeliruan itu. Tata lagi hati kita, perbaiki lagi hati kita kalau mau salah gitu. Paham ya? Ya. Kemudian jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita pertama itu ilmu. Ilmu apa yang perlu kita tahu? Yaitu yang pertama ilmu tentang kemuliaannya bulan Ramadan. Harus kita tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita ini betul-betul memuliakan. Karena kita ini nggak tahu kemuliaan Ramadan ini, nggak pernah kita baca keutamaannya. Puasa sehingga lewat-lewat begitu saja. Padahal di dalamnya Ramadan luar biasa, syarat dengan keutamaan, kelebihan, fadilah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala niki. Dendek teman ibadah niki beruk tertinduk doang. Ditinduk ini kan lali. Nabi sabdakan naumu shaimun ibadatun, tidurnya dengan puasa no ibadah. Di iman beramal, ya tinduk no dihitung marak dengan beribadah nih. Kemudian bangun, momot meco, ndek ngomong meco. Itu diibaratkan Nabi sabdakan seperti orang yang baca tasbih. Wasumtuhu tasbih, diamnya orang berpuasa itu terus dihitung seperti orang tasbih. Ini belum amal loh, belum amal. Tindukna ibadah, kemudian momot mecona, dia mikir apa pokoknya mentem doang. Itu diamnya itu dipahalakan seperti orang terus menerus membaca tasbih. Itu belum amal, apalagi kalau sudah amal. Kalau sudah amal apa? Setiap yang sunnah jadi fardu pahalanya. Manja bi sunnati yujzakal fadhilah fardullah. Siapa yang datang dengan amalan-amalan sunnah seperti fardu ini, ngaji ini fardu pahalanya jemaah Ramadan lah menara tarawih no fardu, pokok fardu doang no. Kan ini temede ketinggalan, apalagi sholat hati si ustaz dan kurang pahala kan, semua jadi fardu itu. Pahala ngaji kita, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, tarawih dan sebagainya, sahur kita itu walaupun sunnah jadi pahala, memang hukumnya sunnah tapi pahalanya sudah ditingkatkan jadi fardu. Kemudian wa man jaa bil fardhillah, siapa yang datang dengan amalan fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Dan banyak lagi disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama, jika datang bulan Ramadan pintu langit dibuka, mananya doa-doa kita mudah dijabah oleh Allah, mudah dijabah itu, pasti diterima. Dari awal Ramadan sampai Ramadan itu siapapun yang meminta kepada Allah pasti diterima. Itu sudah janji Allah, dibuka pintu-pintu langit, siapa yang mohon minta pasti dikabulkan. Ya, tapi Ustaz kok saya belum dapat apa yang saya minta. Ya diberikannya yang menurut mau maslahatnya, yang dilihatnya Allah kepada kita. Enggak langsung minta begini langsung dikasih, enggak. Pasti diterima itu karena Allah sudah berjanji akan diterima. Termasuk 3 ya, doa yang enggak tertolak itu doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, cuman kasihnya ya kapan menurut maslahatnya, kapan Allah, tapi tetap diterima. Kalau enggak sekarang dikasih mungkin lusa tahun depan, kalau enggak di dunia, di akhirat yakin doa-doa kita diterima. Dalam riwayat lain disebutkan putihat abwabul jannah, pintu sorga dibuka oleh Allah. Maknanya apa? Jalan-jalan untuk kita masuk surga itu mudah di Ramadan itu. Kenapa? Karena semua jenis amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian energi kita untuk amal itu banyak, karena kita kan banyak terhalang buat amalnya karena dorongan nafsu, sehingga beratnya sekarang nafsu sudah enggak beranu lagi karena sudah dianu dengan puasa. Kemudian apa? Dan rata-rata kita semangat dalam ibadah karena Ramadan ini berjamaah banyak. Pintu untuk masuk surga itu luas di bulan Ramadan.
Kemudian wa ughliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Maknanya jalan-jalan kemaksiatan itu banyak ditutup. Nafsu ini kan yang dorong kita banyak maksiat nih, itu bisa dikekang dengan puasa. Kemudian setan yang biasa mengganggu kita diikat, dilempar ke laut. Maka kesempatan kita ini untuk baik sebelum Ramadan ini. Maka kok masuk Ramadan itu biasa-biasa doang diri itu. Berarti sang itu arah apa namanya gen-gen setan dari diri itu. Karena apa? Setan udah nggak ganggu kita di Ramadan itu. Kok masih saja keadaan kita ini nggak respon dengan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini, berarti bahaya posisi kita ini. Kok kita ini tidak bisa baik di bulan Ramadan, mau dibaikkan kapan lagi? Kesempatan besar itu Ramadan itu untuk meraih anugerah pahala keutamaan di sisi Allah Ramadan itu. Kok di situ kita nggak bisa berubah, malah tambah lalai, tidak tahu sudah mau diperbaiki kapan lagi itu. Karena suasana ibadah, suasana taat, semua dalam Ramadan kok nggak bisa kita biasa saja, bahkan lebih buruk keadaan kita bahaya. Paham ya? Pertama kita tahu dulu apa yang ada, keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Sampai Nabi itu pernah menyabdakan, seumpama kalian dibukakan oleh Allah apa rahasia keutamaan anugerah di Ramadan ini, la tamannawnahu anna syuhur kulluha Ramadan. Kamu berharap kepada Allah, pokoknya ya Allah den har Sya'ban, Rajab, Muharram, Safar, Arwan Ramadan. Lau ta'lamuna fi Ramadan, lamun tahu apa di bulan Ramadan ni. Aku kan dia tahu marah puasa puasa. Dia tu pegawai ada tabungan ni. Karena apa? Jangan karena dia tahu kemuliaan keagungan bulan. Kalau kamu tahu kata Nabi, kamu akan berharap pokoknya semua bulan ini semua jadi Ramadan, keutamaan demi keutamaan yang ada di dalamnya. Insyaallah ya, itu yang pertama kita siapkan, yaitu mengkaji hal-hal keutamaan yang kita dengan Ramadan, supaya kita nih memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan ini. Qad atakum syahrun azim, Nabi sabdakan, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung kata Nabi, bulan Ramadan ini. Insyaallah ya, itu yang pertama. Makanya kalau bisa di majelis-majelis apa, walaupun ditutup kajiannya, mungkin ya bisa dibuat kajian kultum itu, atau mungkin di waktu subuh itu. Kalau kita di sini alhamdulillah kultum tetap jalan, supaya tetap kita ngaji yang hal yang kaitan dengan Ramadan. Banyak kita nggak tahu ini, yang kaitan tentang zakat banyak kita nggak tahu. Sementara ini semua fardu semua itu, supaya benar. Itu yang pertama. Kemudian persiapan yang kedua yaitu menuntut ilmu yang kaitan ahkam hukum yang ada pada bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan bulan Ramadan, kemudian apa dalilnya, orang yang mengingkari kewajiban Ramadan bagaimana keadaannya, kemudian orang yang membatalkan dengan sengaja bagaimana hukumannya, sehingga kita betul-betul berdasar apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan pahalanya puasa, apa yang menjadi kurangnya pahala puasa kita, apa yang menjadikan sia-sianya puasa kita. Itu perlu kita kaji. Kapan makruhnya kita sahur, kapan sunnahnya kita berbuka, kapan, itu banyak sekali yang kita kaji di bulan Ramadan itu supaya benar. Dendek sampai dengan menjadi yang disabdakan Nabi, rabbas shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Sangat kata Nabi, dengan saat berpuasa lagu ada narak mau apa-apa leman puasa kecuali lapar kanca, haus tok dia mau apa-apa, pahala dia mau cuman lapar doang wah. Tembek na ingawak puasa di nara panduan ini, denta bisa membatalkan puasa, denta bisa membatalkan pahala puasa, denta bisa mengurangi pahala puasa, denta puasa saat dimurkai oleh Allah, puasa lagu itu benci oleh Allah. Itu semua ada itu. Perlu kita tuntut supaya benar, supaya diterima. Masa ada orang ibadah dimurkai oleh Allah? Biasanya kan orang enggak ibadah saja yang dimurkai, yang enggak ibadah. Masa ada orang ibadah dimurkai? Ada enggak? Ada enggak orang ibadah dimurkai? Banyak sekali. Dalam Al-Quran itu fawailul lil musallin, celaka sangat bagi orang-orang yang sholat. Kalau sudah sholat itu dari panduannya berarti ngikut semua amal yang lain, karena sholat ini intinya. Berarti dulu celaka barang berpuasa. Siapa mereka? Puasa lagu darat panduan ilmu. Ya puasa lagu ya mak sihat le puasa. Dia ngerti tuntunan syarat le puasa. Insyaallah nggih. Maka bagus sebelum tarawih. Kalau subuh itu biasa kan mengantuk kita, itu bagus sebelum tarawih kultum mana-mana 5 menit. Kalau ada ustaz disuruh jelaskan, ini penting itu supaya
tetap dalam suasana ilmu, dengan pernah lepas suasana ilmu, insyaallah ya. Itu yang pertama. Kemudian persiapan yang kedua nih, cuma dua saja intinya begitu. Kemudian persiapan yang kedua yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan ini, persiapan hati kita, persiapan hati kita.